Ini adalah alat dan bahan yang bisa digunakan di saat kita melakukan uji hidrokarbon ya. Di antaranya di sini alat-alat dan bahannya itu yang bisa kita gunakan antara lain adalah seperti ini yang pertama ya, berupa tabung reaksi. Kemudian ini adalah spatula namanya. Spatula, namun di spatula teh kalau di laboratorium ya, kalau di dapur mah sosodok gitu ya. Nah, jika sosodok tapi ini namanya spatula, jangan disamakan dengan sosodok ya. Nah, kemudian yang ketiga ada beker glass. Beker glass itu nama lain dari gelas kimia, ya kan? Kemudian ada statip. Nah, statip ini yang berdiri ini nih. Nih yang berdiri ini statip ya. Dan yang berikutnya ada klem. Nah, ini klem yang ada di statip yang nempel ini, penjepitnya. Klem. Sebetulnya ada satu lagi yang tidak, aduh lupa saya tidak dimasukkan, yaitu adalah pipa bengkok ya. Pipa bengkok atau boleh juga kalau tidak pakai pipa bengkok bisa pakai selang ya, selang tahan panas lah. Nah, adapun bahan-bahan yang bisa diuji adalah misalnya ya kan, bahan yang bisa kita uji ada tepung beras misalnya, bisa batu kapur, bisa larutan air kapur, larut maaf ini larutan air kapur udah disiapkan, kertas kobal itu gula pasir ya yang diuji, susu bubuk, dan ini adalah oksidatornya yaitu tembaga 2 oksida. Nah, ini adalah alat dan bahan yang bisa dipakai identifikasi ya. Kita lihat nanti dalam rangkaian alat identifikasinya ya. Sebetulnya nanti ini harus dipraktekkan. Karena kondisi begini, ya kita seperti ini aja dulu ya. Kalian bisa tonton videonya di YouTube yang sudah Bapak berikan alamatnya ya. Dan ini adalah langkah-langkah kegiatan identifikasi senyawa hidrokarbon ya. Jadi langkah-langkahnya, prosedurnya adalah seperti ini. Pertama, ya, untuk yang pertama kita bisa melakukan ini. Pertama kita menyiapkan tabung reaksi yang bersih dan kering, lalu kita masukkan ke dalam tabung itu paling tidak 2 spatula ya dari gula pasir misalkan. Ini uji pertama gula pasir. Lalu ditambahkan dengan CuO-nya tadi, tembaga 2 oksidanya sebagai oksidator. Setelah keduanya disatuin, kemudian diguncangkan. Diguncangkan itu tujuannya supaya bercampur. Itu tahap pertama. Tahap kedua, nanti masukkan larutan air kapur kira-kira sepertiga ke dalam beker gelas. Jadi kita nyiapin gelas kimia, lalu ke sana dimasukkan air kapur untuk uji air kapurnya itu kan. Lalu yang ketiga, tadi kan langkah yang A sudah memasukkan gula gitu kan dengan ditambah CuO, lalu dipanaskan. Itu dipanaskan, kemudian secara perlahan dipanaskan. Nah, kemudian nanti pakai selang atau pipa bengkok tadi antara tabung reaksi dengan gelas kimia yang ada air kapur disambungkan dengan adanya pipa bengkok atau selang tahan panas tadi. Ya, untuk apa? Untuk membuktikan adanya gas CO2 yang dilepaskan dari tabung reaksi saat pemanasan, gitu kan? Kemudian yang keempat itu kita melakukan uji untuk yang lainnya, ya, uji dengan bahan-bahan lain seperti susu, ya kan, dengan batu kapur atau misalkan dengan tepung beras, bisa dengan benda-benda yang lainnya diuji, gitu kan? Nah, di langkah ketiga tadi itu uji air kapur, pakai air kapur yang dalam beker glass. Kalau uji kobalnya itu adalah lewat uap air yang nempel di pipa atau di dinding selang. Nanti ada uap air yang itu lalu ditempelkan dengan kertas kobal sehingga kita lihat perubahan warna yang terjadi di kertas kobal. Itu adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit ya video yang sudah kalian tonton bisa lebih dipahami lagi. Susunan dari alat untuk menguji senyawa hidrokarbon tadi adalah seperti ini susunannya. Jadi seperti halnya tadi kan ada tabung reaksi, ya, ada statif, kemudian ada pipa bengkok, lalu ada gelas kimia,
Dan oh iya maaf, ini ketinggalan tadi. Ada lagi pembakar spiritus ya, atau yang nama lainnya boleh disebut bunsen. Nah, ini yang bawah nih. Nah, ini pembakar spiritus atau bunsen untuk memanaskan. Nah, cara-caranya kan ikuti langkah yang tadi. Sampel. Nah, sampel itu adalah bahan yang mau diuji, ya kan? Misalkan tadi, nah ini sampelnya itu dimasukkan ke sini, ke tabung reaksi. Sampelnya dimasukkan ke sini, kemudian dicampurkan dengan oksidatornya, yaitu CuO, ya, disatukan. Nah, setelah disatukan ini digoyang atau diguncangkan supaya bercampur, maksudnya ya. Nah, setelah itu dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan nanti ini kan akan bereaksi, ya kan? Kemudian di sini akan mengeluarkan gas, ya. Nah, ini tabung reaksinya ditutup pakai sumbat, ya, tutup pakai sumbat seperti ini, sumbatnya. Nah, ditutup pakai sumbat. Lalu sumbat itu dihubungkan dengan pipa bengkok atau selang tahan panas ini, ya, pakai ini. Nah, selang panas ini. Ini pipa bengkok. Dan ini di sini, di dalam ini ada air kapur. Ya, ini ada air kapurnya di sini. Ada air kapur. Nah, jadi pipa bengkoknya dimasukkan ke air kapur ini. Nah, nanti air kapur ini, kalau seandainya air kapur berubah jadi keruh, itu menunjukkan bahwa gas yang keluar dari sini, dari hasil pembakaran sampel dengan CuO tadi, itu berarti di sini gasnya mengandung CO2. Gitu ya. Nah, jadi airnya keruh nanti. Ini jadi keruh airnya. Nah, sementara untuk pengujian H2O itu lewat ini aja. Nah, lewat air yang mengembun di pipa ini, di pipa bengkok, ya kan? Di pipa bengkok ini kemudian diuji dengan kertas kobal. Nanti ya bisa ini dicopot dulu lah, ya. Jadi dicopot dulu dari tabung reaksi, kemudian nanti kan ada uap air yang nempel di sini, di dalam pipa ini ada yang nempel misalkan ya, di dalam pipa. Nah, lalu uap air tersebut diuji dengan kertas kobal, tinggal ditempelkin aja kertas kobal ke uap air, dan kalau kertas kobalnya berubah menjadi warnanya merah jambu, berarti itu mengandung H2O dan terbukti adanya hidrogen di sana. Sementara yang di air kapur ini untuk membuktikan adanya karbon. Sehingga pengujiannya selesai nanti ya. Nah, itulah gambaran singkatnya ya. Mudah-mudahan kamu juga di video YouTube-nya bisa melihat lebih jelas. Mohon maaf ya. Di sini keadaannya seperti ini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Mohon maaf atas kekurangan Bapak, dan kita ketemu lagi di lain video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.